Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk sesi ini adalah sesi pertama dari mata ajaran prinsip keselamatan di dalam program studi Magister K3 Universitas Indonesia. Pada sesi ini saya akan mencoba memaparkan tentang beberapa topik ya. Pertama ada topik tentang kaidah keilmuan safety, lalu kemudian tujuan daripada ilmu keselamatan ini, lalu perkembangan teorinya dan juga current trend in safety. Ya. Nah, kita akan masuk kepada topik pertama tentang kaidah keilmuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah ilmu itu bisa kita sebut sebagai satu ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah saintifik, harus memenuhi kaidah-kaidah saintifik ya. Yang pertama, ilmu itu harus jelas jenis keilmuannya ya. Jadi harus jelas jenis keilmuannya. Kemudian yang kedua, harus jelas substansi yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Substansi utamanya apa? Kemudian yang ketiga adalah tentang tujuan keilmuannya harus jelas. Lalu yang keempat, maka metode keilmuannya juga harus jelas. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir adalah sebagai sebuah ilmu maka dia harus punya potensi untuk berkembang. Nah, yang pertama dari segi jenis keilmuan maka cuma ada dua jenis keilmuan, yaitu tentang yang pertama adalah tentang basic science, kelompok basic science, yang kedua adalah kelompok applied science. Nah, safety masuk di mana? Nah, safety masuk di yang applied science. Apa bedanya applied dan basic science? Basic science itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan fenomena kehidupan yang ada di dunia kita, ya, di alam semesta maksudnya. Nah, contohnya adalah ilmu fisika, lalu kemudian ilmu kimia, lalu kemudian ilmu biologi begitu, dan ilmu sosial, ya, itu termasuk di dalam kelompok basic science. Nah, safety termasuk dalam kelompok yang applied science. Apa itu applied science? Applied science adalah ilmu yang dipelajari untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, kebutuhan hidup manusia. Apa contohnya? Contohnya misalnya adalah teknologi. Ya, safety, ya, teknologi itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, mempermudah agar tercapai kebutuhan-kebutuhan hidup dari manusia. Nah, applied science, safety termasuk dalam applied science. Apa dari kebutuhan hidup manusia yang dipenuhi oleh safety ini? Yaitu kebutuhan untuk bisa bekerja dengan aman, ya, untuk bisa bekerja dengan aman. Nah, disinilah peranan daripada safety, sehingga ya dimasukkan ke dalam kelompok applied science atau ilmu terapan. Nah, yang kedua, safety ini mempelajari apa? Dia mempelajari tentang hazard dan risk, ya, hazard dan risk, bahaya dan risiko yang ada di dalam sebuah proses operasi ataupun sebuah pekerjaan, ya. Sehingga tadi tujuan dia sebagai ilmu terapan, dia mempelajari tentang hazard dan risiko. Lalu tujuannya apa? Mempelajari hazard dan risk tersebut itu adalah dalam rangka menciptakan terjadinya safe work system, sistem kerja yang aman, ya, sistem kerja yang aman. Sistem kerja yang aman itu apa? Sistem kerja yang aman adalah kalau kita bicara sistem, kita bicara soal input, proses, dan output. Apa di dalam input tersebut? Komponen-komponen pekerjaan terdiri dari manusia. Manusianya harus punya knowledge yang baik, lalu kemudian tentang safety, ya, harus kemudian peralatannya juga harus dalam kondisi yang layak untuk dioperasikan, ya, dan juga aman untuk dioperasikan. Artinya ada machine guardingnya, ada protection guardnya, kemudian juga dari segi substansi material yang dilibatkan dalam pekerjaan juga harus dalam konsentrasi yang aman, ya. Begitu juga bahwa pekerjaan tersebut harus dilakukan di dalam satu lingkungan kerja yang aman juga. Nah, oleh karena itu maka inilah sistem kerja yang aman. Itu dari sebelah inputnya, dari segi prosesnya, interaksi antar komponen pekerjaan tersebut berjalan dengan aman, sampai kepada pasca operasinya juga aman.
Jadi tujuan keilmuan safety adalah untuk menciptakan safe work system. Nah, metode apa yang digunakan untuk terciptanya safe work system itu? Metode utamanya adalah dengan risk management, manajemen risiko. Ya, yang esensialnya adalah bahwa risk manajemennya adalah menggunakan metode problem solving cycle. Karena dia dimulai dengan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan juga risk control ataupun pengendalian risikonya. Nah, inilah empat kaidah keilmuan yang dipenuhi oleh safety sehingga dia masuk dalam scientific, ya, kaidah saintifiknya berjalan. Nah, yang kelima, apakah safety ini punya potensi untuk berkembang? Ya jelas, karena sekarang ini kita tahu bahwa terjadi perubahan paradigma kerja. Orang yang banyak bekerja, apalagi dengan sistem work from home karena adanya pandemi ini. Tetapi sebelumnya juga sudah mulai berkembang e-commerce. Ya. Orang bekerja di rumah, lalu kemudian semuanya dilakukan secara online. Ya, di bidang transportasi juga begitu. Nah, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sekarang dilakukan dengan menggunakan online system, dan ini juga memicu perkembangan di dalam safety, ya. Bagaimana untuk mengamankan pola pekerjaan yang berkembang tersebut dengan metode-metode baru dalam keilmuan safety. Nah, pada sesi pertama ini itu barangkali yang akan coba saya paparkan dulu tentang bagaimana safety ini masuk di dalam memenuhi kaidah-kaidah keilmuan sehingga kita bisa bilang bahwa keilmuan safety ini memang betul-betul masuk di dalam kelompok keilmuan yang saintifik sifatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.